Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laura Sanulaila. Aku dari jurusan S1 Sistem Informasi Angkatan 2021 dengan NIM 120222176 dan aku dari kelas S1 4502. Di sini aku mau ngejelasin nih kenapa sih penting banget manajemen waktu pada mahasiswa kayak gitu. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa definisi dari manajemen waktu itu sendiri gitu. Mungkin sebelum kita mulai kita ambil contoh ya untuk bisa menarik kesimpulan. Aku punya dua contoh. Yang pertama itu contoh manajemen waktu yang baik. Contohnya ada namanya Laura, dia itu selalu mengerjakan setiap harinya to-do list yang dia lakukan. Dia menyesuaikan waktunya, lalu dia mendapat sebuah achievement atau penghargaan dari apa yang dia dapatkan, apa yang dia rencanakan di to-do list itu. Dia misalnya membuat kayak hari ini aku harus preview materi perkuliahan seperti itu. Nah, dengan materi perkuliahan itu saat ujian akhir, Laura jadi lebih mudah untuk memahami dan belajar untuk mengerjakan soal di esok hari untuk ujian akhir. Karena Laura tidak perlu menyicil materi dari awal, belajar dari awal karena ada ringkasan materi yang sebelumnya udah dia pahami gitu. Dan itu tuh belajarnya jadi lebih efisien dan juga lebih menghemat waktu. Kenapa? Karena udah ada jam-jam yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas tersebut kayak gitu. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua tuh ada namanya Dika. Dika itu selalu menunda-nunda tugas, selalu dinanti-nanti, selalu bermalas-malasan gitu, selalu besok lagi deh kayak gitu. Nah, itu tuh mengakibatkan dia pada ujian akhir itu tuh banyak tugas besar yang tidak dapat diselesaikan karena dia selalu menunda-nunda tugas yang dia miliki. Nah, udah kelihatan belum nih sebenarnya kita udah ada kesimpulan belum sih apa sih arti dari si manajemen waktu ini? Tapi itu kelihatan banget kan, maksudnya betapa pentingnya manajemen waktu di antara dua orang ini, yang satu pengimplementasian, yang satu tidak mengimplementasikan manajemen waktu. Oke, kita masuk ke definisi nih. Mungkin aku menarik kesimpulan dari beberapa pendapat ahli dan yang contoh yang tadi aku sebutkan, oke? Untuk menurut aku manajemen waktu itu bagaimana kita mengatur waktu yang kita miliki dengan pekerjaan yang kita punya, kita menyesuaikannya dengan baik dan kita dapat mengerjakannya dengan cepat, cerdas dan efisien gitu. Kenapa aku ngomong cepat, cerdas, dan efisien? Karena manajemen waktu itu sebenarnya bisa memperingkas pekerjaan yang kita punya dengan waktu yang kita punya juga gitu. Oke, sebenarnya kayak gini. Kita masuk lagi ke dalam topik pembahasan yang kenapa sih pentingnya manajemen pada mahasiswa gitu. Oke, kayak gini. Sebagai mahasiswa mungkin aku juga sekarang ngerasain kenapa sih manajemen itu waktu itu sangat penting gitu kan. Karena ya manajemen waktu juga sebenarnya memperingan kita dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari, tugas sekolah, pekerjaan mungkin. Nah, menurut para ahli ada 3 komponen yang harus diperhatikan dalam membagi waktu mahasiswa atau individu juga dalam melakukan kehidupannya gitu. Yang pertama membagi waktu untuk pekerjaan, tugas kayak gitu. Yang kedua membagi waktu untuk kehidupan lifestyle seperti itu. Yang ketiga membagi waktu untuk diri sendiri, karena penting juga kita untuk kayak mendevelop diri sendiri untuk tahu diri kita sendiri gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya itu tuh hal yang mungkin kalian tuh bener relate banget kayak oh iya bener aku juga harus bisa bagi pekerjaan tapi lifestyle aku juga gitu, tapi aku juga harus bagi buat diri aku sendiri kayak gitu kan. Nah, dari 3 poin itu sebenarnya banyak percabangannya sih. Mungkin kalau mahasiswa tuh bisa dibilang kayak punya permasalahannya kayak di organisasi mungkin gitu kan. Terus di keluarga, perkuliahannya sendiri itu, terus teman dan juga pekerjaan mungkin yang part time job atau yang magang atau yang memang dia lagi nge-build bisnis sendiri kayak gitu. Itu juga menjadi sebuah masalah atau sebuah yang harus jadi concern untuk kita perhatiin nih gimana cara bagi waktunya kayak gitu kan. Nah, sebenarnya manajemen waktu sendiri itu sebenarnya bakal beda setiap orang. Tentunya setiap orang punya cara memanage waktunya dengan masing-masing gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa cara sih yang dapat mempermudah gimana ya gitu kita dapat manajemen waktu dengan baik kayak gitu ya teman-teman. Oke. Sebenarnya sebelumnya kita mulai ke yang hal bagus-bagus tentang si manajemen waktu ini, sebenarnya ada loh, maksudnya efek yang dimana mengakibatkan si tidak ada implementasi dari manajemen waktu ini, jadinya
kayak hidup itu sebenarnya jadi nggak terlalu beraturan gitu kalau misalnya dibilang kasarnya ya gitu. Cuman kita lihat ya apa aja sih. Oke. Yang pertama itu dengan tidak adanya pengimplementasian manajemen waktu, pekerjaan jadi banyak tertunda. Bener nggak? Kalian relate nggak sih? Misalnya kalian suka kayak, oh iya aku relate banget gitu, kayak aku tuh sering banget kayak yaudah deh tugas paling deadline juga masih sebulan lagi, oh ya udah tugasnya juga 2 minggu lagi, terus tiba-tiba kalian di akhir kayak langsung oh my god aku belum nih 2 tugas, kayak ini 2 tugas loh gitu. Mungkin itu pengganti UTS atau pengganti UAS, tapi kan itu kayak mempengaruhi nilai kalian kayak gitu. Terus kayak yang kedua, terganggunya kesehatan mental dan fisik. Kenapa bisa nyampe terganggu? Balik lagi tadi, karena menunda-nunda itu tuh jadinya kayak apa namanya, uh, jadi kalian bakal kayak untuk kesehatan fisik ya, jadi kayak bakal drop gitu karena terlalu terforsir, karena kayak terlalu dipaksa untuk kerja menyelesaikan semuanya dengan cepat gitu, tapi tidak efisien dan tidak kerja cerdas gitu. Sedangkan manajemen waktu ini selain cepat cerdas tapi dia juga efisien gitu, tapi kan keren banget gitu dengan adanya manajemen waktu. Sedangkan kalau kita nggak ada implementasi manajemen waktu, jadi semuanya kayak terbengkalai, jadi kitanya capek, kitanya mudah sakit kayak gitu. Untuk kesehatan fisik, untuk kesehatan mental sendiri bisa jadi stres, dan kalian tahu sendiri stres itu sebenarnya efek jangka panjangnya banyak banget kalau misalnya stres kita tuh terlalu ditumpuk gitu kan. Nah itu yang tadi, yang kedua terganggunya kesehatan mental dan fisik. Oke, yang ketiga itu jadi menyia-nyiakan waktu yang dimiliki. Mungkin ya banyak ya, mungkin waktu kita mungkin misalnya perkuliahan dikasih tugas 2 bulan gitu misalnya, tapi kalian 2 bulan itu sebenarnya kita bisa menyelesaikan banyak hal, nggak cuman kayak nanti tugas gitu. Sedangkan tuh kalau tugas cuma dikerjakan di 1 minggu terakhir itu kayak sayang banget gitu, kalian jadi kurang maksimal juga gitu kan sama tugas yang dikerjainnya kayak gitu. Terus ada nih yang terakhir, efek samping dari kita tidak mengimplementasikan manajemen waktu dengan baik itu timbulnya sikap prokrastinas. Ada yang tahu nggak sih apa itu sikap prokrastinas? Itu tuh sikap yang dimana jadi timbul sikap menunda-nunda waktu. Jadi kita yang malas. Kalau sikap itu tumbuh sebenarnya itu nggak baik gitu loh, karena itu akan menurunkan kualitas diri kita gitu. Semakin dinanti-nanti tadi semakin banyak tugasnya terbengkalai, kesehatan fisik mental kita terganggu, terus juga kita jadi kayak kurang menghargai waktu yang ada gitu. Padahal kan mungkin sebenarnya kita tuh nggak pernah tahu ya waktu kapan berhenti. Nah itulah kenapa kadang kita harus menghargai waktu yang kita miliki kayak gitu. Nah, untuk tadi kan udah nih kita ngelihat apa aja sih efek dari tidak kurangnya kita pintar dalam manajemen waktu. Tapi di sisi lain tuh kalau misalnya kalian pengen tahu, oh kalau gitu aku pengen tahu deh gimana ya, kalau gitu aku mau belajar deh gimana ya aku cara bisa manajemen waktu yang baik. Nih ada tahu caranya. Oke, yang pertama kalian bisa menentukan prioritas yang kalian punya gitu. Kalau misalnya kalian bingung, oh my god aku nggak tahu prioritas aku apa, oke kalian bisa nyari mungkin di internet, atau misalnya kalian mengikuti webinar tentang manajemen waktu, biasanya sering banget ada, atau misalnya kalian di sosial media ada edukasi tentang manajemen waktu. Mereka tuh biasanya menyarankan untuk menggunakan yang namanya tabel skala prioritas. Nah kalian bingung kan apa itu apa? Itu tuh apa sih tabel skala prioritas gitu? Tabel skala prioritas itu kalian tuh bakal nanti dibuatin nih, ada tabel yang dimana tabel itu isinya mana yang penting dan mendesak, mana yang penting tapi tidak mendesak kayak gitu. Jadi kalian tahu kayak oh iya aku harus ngerjain ini terlebih dahulu, setelah ini selesai baru aku mengerjakan ini. Jadi semuanya kayak tertata dengan rapi, dan jadinya tugas yang mungkin deadline-nya mepet dan urgent tuh bisa terselesaikan dengan baik gitu. Dan juga hasilnya maksimal karena kita dapat mempetakannya dengan baik. Nah, setelah membuat skala prioritas, tadi yang kedua adalah membuat perencanaan dengan waktu yang seefisien mungkin. Tadi kan udah nentuin ya skala prioritas, kita bikin nih jadwal waktu pengerjaannya berapa lama gitu. Biar juga kalau misalnya kita terlalu ngerjainnya lama-lama juga kan kita pusing gitu ya. Jadi mungkin lebih baik juga kalau misalnya kita tuh misalnya 2 jam dulu, terus nanti misalnya kalian bolehlah 30 menit kalian pakai untuk refreshing dulu, kalian nonton mungkin, atau kalian mau makan atau apa gitu, main games dulu gitu. Terus yang ketiga tuh selalu antisipasi dengan aktivitas yang sedang kita lakukan. Maksudnya antisipasi itu adalah kita tuh sering banget ke distract kalau misalnya ngerjain tugas. Nah itu relate banget pasti buat temen-temen. Jadi kalau kata aku, kalian tuh harus tetap untuk harus tetap kayak oh ya aku harus nyelesain ini semua nih gitu. Aku harus bisa menyelesaikan ini dengan rentan waktu yang kita udah bikin nih tadi kan, ada skala, ada waktunya tuh kita harus bantukan gitu. Kayak aduh pokoknya aku harus bisa nih ngejar target gitu. Kalian mikirnya kayak target supaya apa yang kalian udah planning to do listnya itu bisa menghasilkan sesuatu kayak gitu. Nah terus yang terakhir itu
menjalankan si skala prioritasnya itu dengan konsisten. Mungkin emang pada awalnya tuh bakal susah ya, cuman tapi kalau misalnya kita pelan-pelan terus setiap harinya kita ngikutin jadwal yang udah kita buat gitu, nah itu tuh bisa membuat jadi kalian konsisten dan kalian kedepannya bakal jadi lebih enak gitu, kayak kerasa gitu efeknya ada manajemen waktu, kayak oh iya ya gitu, ternyata enak ya adanya manajemen waktu ini kayak gitu. Nah, jadi setelah kita sebutin nih tadi kenapa contoh dari manajemen waktu itu apa gitu kan. Ada contoh yang baik nih, ada orang yang menggunakan manajemen waktu, tadi yang belum menggunakan manajemen waktu. Terus juga kita udah menyimpulkan definisi dari manajemen waktu itu apa. Terus juga kita tadi udah ngeliat nih efek dari manajemen tidak mengimplementasikan manajemen waktu itu apa. Terus juga bagaimana sih cara memanajemen waktu gitu kan, kalau misalnya mungkin untuk beberapa orang yang belum terbiasa dengan manajemen waktu gitu. Nah sekarang kita dari bagian poin terakhir di kesimpulan. Kenapa sih gitu? Kenapa kita itu penting dalam manajemen waktu tuh? Kenapa gitu? Yang pertama, manajemen waktu itu dibutuhkan agar tujuan visi misi kita itu tercapai gitu. Kan kalau misalnya terplanning, kita tuh jadi step by stepnya kelihatan ya, kita harus ngapain, kita habis ngapain itu jadi kelihatan. Jadi hal yang mau kita capai itu jadi lebih kelihatan juga gitu. Kalian harus lanjut mau ngapain kelihatan, kalian mau ngapain aja juga kelihatan kayak gitu. Yang kedua itu menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Nah tadi, jadi kan nggak menunda-nunda, jadi juga waktunya terbagi dengan baik gitu. Jadi kalian juga nggak berantakan waktu tidurnya, kalian menyesuaikan waktunya dengan baik. Jadi kebiasaan hidupnya juga jadi lebih sehat dan meningkatkan kualitas diri kita gitu juga kan. Jadi kayak diri kitanya kayak lebih bangun tidur nggak terlambat, bangun tidur juga nggak siang-siang banget. Kalau udah siang kan kadang jadi males gitu kan buat ngerjain sesuatu kayak gitu. Terus yang ketiga ada memudahkan dalam melakukan pekerjaan dengan cepat, cerdas, dan efisien. Nah ini enaknya si manajemen waktu itu, selain nggak cuman cepat, tapi cepat, cerdas, efisien gitu. Kalau cepat kan belum tentu kita kerja cerdas ya, dan juga belum tentu efisien waktu gitu. Cepatnya tuh kan ya cepatnya tuh bukan cepat selesai, tapi memang cepat gitu. Karena udah ada waktunya masing-masing tadi, mungkin bisa kita mengerjakan tugasnya di early deadline gitu, nggak mepet-mepet deadline gitu kan, itu enaknya kayak gitu. Terus yang terakhir juga dengan manajemen waktu kita lebih menghargai waktu. Nah kan yang tadi sempat dibilang kita nggak pernah tahu mungkin kapan waktu berhenti gitu. Terus waktu yang kita punya juga harus dibagi-bagi nih antara diri kita, keluarga, teman gitu, belum perkuliahan atau organisasi gitu kan. Makanya itu kenapa kita harus menghargai waktu seperti itu teman-teman. Nah yang terakhir nih poin adalah supaya kita tidak timbul sikap sikap menunda-nunda pekerjaan tadi. Nah sebenarnya dengan kita mencegah timbulnya sikap menunda-nunda pekerjaan itu, kita jadi meningkatkan kualitas diri kita gitu. Bukan cuma kualitas hidup, tapi kualitas diri kita juga bisa kita tingkatkan gitu. Kalau misalnya kita terlalu sering menunda-nunda tuh sebenarnya jadi kualitas hidupnya jadi semakin menurun. Sedangkan kita tuh adalah mahasiswa yang dimana agent of change, yang dimana kita tuh bisa memulai perubahan tuh dengan hal kecil pada diri kita sendiri dulu untuk bisa memberikan contoh kepada orang banyak. Nah kayak gitu sih teman-teman, kayak luar biasa banget ya manajemen waktu ini memang gitu. Aku harap kalian juga video yang aku buat ini bermanfaat untuk kalian semua, dan juga kalian belajar sih bagaimana kenapa manajemen waktu itu sangat penting kayak gitu. Kalau dari aku mungkin sekian dari aku, maaf banget kalau misalnya banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.